Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati firman Allah walaupun berupa renungan. Renungan saat ini akan saya bacakan di dalam Yosua 1 ayat 9. Perikop yang atas yaitu perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara-saudara jemaat GBDI Sejahtera yang kasih dalam Tuhan, saat ini kita diperingatkan oleh Tuhan. Memang ini perintah kepada Yosua yang waktu itu untuk menggantikan Musa memasuki Kanaan. Begitu pula kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita juga akan memasuki tanah perjanjian, yaitu surga yang kekal. Dengan begitu, banyak perjuangan yang harus kita perjuangkan untuk mencapai tanah perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, di sini kita diperintahkan oleh Tuhan, yaitu kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Ini bagian yang pertama. Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan, kuat berarti teguh, kukuh, ya, tangguh, tahan, tidak mudah terombang-ambingkan, tidak mudah terpengaruh. Jadi untuk mencapai tanah perjanjian itu kita harus kuat, ya, tidak terpengaruh oleh arus dunia ini. Jadi kita harus kuat dan kita, ya, jangan kecut dan tawar hati. Di sini keadaan kecut dan tawar hati ini adalah kebalikan dari manis, ya. Jadi kecut dan tawar hati di sini bisa dikatakan keadaan yang membuat orang-orang itu benar-benar takut, benar-benar khawatir, benar-benar gundah, gentar, sehingga seseorang kehilangan semangat atau putus asa, menjadi lemah. Di Amsal 24 ayat 10 dikatakan di sana, jika engkau tawar hati di masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi benar Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan, jika kita tawar hati, kita kecut hati di dalam kesesakan kita akan mengalami kekuatan yang kecil. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ingin benar-benar disertai Tuhan, ya kita harus teguh, kita harus kuat, tidak kecut dan tawar hati. Ini harus benar-benar kita perhatikan, ya. Kita tidak mampu untuk menghadapi dunia ini, tidak mampu itu semua, ya. Kalau kita tidak memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan sendiri sudah berbicara di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Ini untuk PR Bapak Ibu sekalian. Roh Kudus ini sebagai penolong kita. Jadi kalau kita ingin kuat, kalau kita ingin teguh dan tidak kecut dan tawar hati, kita harus memohon pertolongan Tuhan, yaitu lewat Roh Kudus. Inilah renungan saat ini, Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan. Biarlah firman ini sedikit tapi biarlah bermanfaat bagi kita. Jadi kita diingatkan pada Tuhan, oleh Tuhan, supaya kita tetap kuat dan teguh hati kita, karena Tuhan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita
Tuhan akan selalu ada di samping kita kalau kita selalu kuat dan teguh hati kita. Itu adalah pertolongan Roh Kudus. Demikian renungan firman Allah saat ini. Saya ucapkan selamat berarti.